Sejak Selasa, 9 April 2013, rumah itu terasa dingin dan sunyi. Ria, putri sematawayang Setio dan Rismiati, belum juga pulang. Mereka mencari kemana-mana, menyusuri jalanan, bertanya pada teman-temannya, menghubungi ponsel Ria berulang kali. Tapi semuanya sia-sia. Yang mereka dapat hanya diam. Keesokan harinya, Rabu 10 April, Setio pergi ke kantor polisi. Dengan wajah pucat dan suara berat, ia melaporkan bahwa Ria menghilang. Dan di lubuk hatinya, ia tahu, sesuatu yang kelam sedang terjadi. Sementara pencarian masih berlangsung, pada Jumat 12 April, kabar mengerikan datang dari pinggiran desa. Di areal persawahan dekat sungai, Dusun Keringinan, Selomartani, warga menemukan jasad yang telah hangus terbakar. Bau daging terbakar bercampur dengan lumpur dan angin sore yang berat, mengundang ketakutan yang segera menyebar. Polisi segera datang, mengevakuasi potongan tubuh itu ke rumah sakit. Tapi tubuh itu tak lagi utuh. Hanya tersisa bagian dada yang hangus, tangan kiri dan kaki kanan. Di lokasi, ditemukan pula sebuah HP, sandal jepit, jaket lusuh, dan jam tangan yang hangus sebagian. Semua tergeletak di antara abu dan tanah basah. Jasad siapa yang terbakar di tengah sunyi persawahan itu? Petugas memeriksa daftar laporan orang hilang. Salah satunya berasal dari seorang pria bernama Setio, yang 2 hari sebelumnya melaporkan hilangnya anak gadisnya, Ria Puspita Ristanti berusia 16 tahun. Polisi menghubunginya. Dengan tangan gemetar dan langkah yang berat, Setio datang untuk mengidentifikasi. Di antara sisa-sisa kebakaran, ia mengenali jaket, jam tangan, dan sandal milik Ria. Ia tak mampu berdiri. Hatinya runtuh seketika. Tak lama berselang, sebuah sepeda motor tanpa plat nomor ditemukan terbengkalai di depan rumah warga, tak jauh dari jembatan Grenceng. Setio mengenali motor itu, motor miliknya yang terakhir dibawa Ria saat meninggalkan rumah. Kini satu pertanyaan menganga di udara, siapa yang tega membunuh Ria dengan cara sekejam ini? Mari kita selami kasus ini sedalam mungkin. Hairil, laki-laki usia 40-an dengan sorot mata tajam dan wajah yang selalu terlihat letih tapi penuh siasat. Bukan orang baru di dunia hitam. Ia adalah residivis kambuhan, nama yang tak asing bagi polisi setempat. Keluar masuk bui seperti orang singgah di warung kopi. Sering, ringan, dan sudah biasa. Riwayat kejahatannya bukan hanya panjang, tapi juga gelap. Pada tahun 2010, Hairil sempat mendekam di tahanan karena satu peristiwa yang membuat banyak orang tak habis pikir. Ia mencoba mencelakai anak tirinya sendiri. Bukan dengan kemarahan terbuka, tapi dengan rencana licik. Menabraknya dengan motor, seolah-olah sebuah kecelakaan lalu lintas biasa. Untungnya, nyawa si anak selamat. Saat ditangkap, Hairil kedapatan membawa sebilah sajam yang ia sembunyikan di balik jaket kulit usangnya. Polisi mencatat, upaya pembunuhan, kepemilikan senjata tajam, dan penganiayaan. Ia divonis dan masuk penjara. Tapi seperti sebelumnya, hukum seolah tak pernah benar-benar menyentuhnya terlalu lama. Di balik seragam rapi dan wajah tenangnya, nama Bribtu Hardani kerap muncul dalam bisik-bisik gelap. Usianya 54 tahun, menjelang pensiun, sudah menjadi kakek. Ia dikenal rajin, bertugas di bagian penyelidikan Polsek Kalasan, Sleman, dengan catatan karir yang tampak bersih. Namun, di balik citra itu, tersimpan kedekatan mencurigakan dengan Hairil, residivis kambuhan. Tak jelas bagaimana hubungan mereka bermula, tapi mereka sering terlihat bersama, di warung kopi, di terminal, bahkan di luar tahanan. Banyak yang percaya Hardani kerap membantu membebaskan Hairil lebih cepat, dengan meringankan berkas atau menghilangkan jejak. Tak pernah ada bukti resmi, tapi setiap kali Hairil keluar penjara terlalu cepat, mata curiga selalu mencari sosok Hardani. Dan di kota kecil seperti Kalasan, semua orang tahu, ada kebenaran yang terlalu berbahaya untuk diucapkan. Di sisi lain kisah yang suram ini, ada Yonas Revalusi Anwar,
remaja tanggung usia 21 tahun, berandalan kecil di Kampung Keringinan, Selomartani. 6 bulan lalu, ia telah putus dengan Ria Puspita Restanti, gadis 17 tahun yang masih duduk di bangku kelas 11 di SMK YPKK Maguwo Harjo. Ria dikenal cerdas dan santun, jauh berbeda dari Yonas yang bahkan tak tamat SMP. Namun, meski hubungan mereka telah resmi berakhir, bayang-bayang masa lalu masih menggantung. Rupanya, mereka masih saling bertemu diam-diam. Dan dari pertemuan-pertemuan rahasia itulah, masalah mulai membusuk. Suatu hari, Ria menghubungi Yonas dan mengabarkan sesuatu yang membuat dunia Yonas jungkir balik. Ria mengaku hamil dan menuntut tanggung jawab. Bagi Ria, itu adalah teriakan terakhirnya sebelum tenggelam. Tapi bagi Yonas, itu bencana. Ia panik, tak tahu harus berbuat apa. Dengan wajah pucat dan pikiran kalut, Yonas mengadu pada ayahnya, Hairil Anwar. Seorang pria keras, dingin, dengan masa lalu kelam yang tak pernah benar-benar hilang. Hairil mendengarkan dengan gelisah, lalu menyulut rokok, mengembuskan asap perlahan, dan berkata dengan dingin, "Anak itu harus dikasih pelajaran." Tak jauh dari situ, Bribtu Hardani, teman lama mereka satu dusun, juga polisi yang namanya sering digosipkan bermain kotor, mendengar cerita itu. Alih-alih menenangkan, Hardani justru ikut mengobarkan. Ia menyetujui ide, pelajaran, yang dimaksud Hairil. Mereka bertiga kemudian duduk di sebuah tempat sepi di pinggir dusun, malam itu, merancang rencana. Sederhana tapi mematikan. Ria harus dibungkam, katanya. Agar tak mempermalukan, agar mulutnya tak membuka aib yang mereka takutkan. Apa yang awalnya hanya percakapan singkat antara seorang anak dan ayah, kini berubah menjadi konspirasi kelam. Selasa sore, 9 April 2013, langit di Kalasan tampak biasa saja, tak menunjukkan tanda-tanda akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Tapi sebuah jebakan telah disusun rapi. Yonas mengirim pesan singkat kepada mantan kekasihnya, Ria Puspita Restanti. Ia mengajaknya bertemu, dengan alasan sederhana, ada acara kumpul-kumpul dan makan-makan. Pesan itu tak mencurigakan, bahkan terdengar ramah. Ria, yang masih menyimpan hubungan samar dengan Yonas, menyetujui ajakan itu tanpa curiga. Sekitar pukul 3 sore, mereka bertemu di suatu titik, masing-masing membawa sepeda motor. Setelah berbincang sebentar, mereka memutuskan pergi bersama. Ria mengizinkan Yonas membonceng di motornya, sementara sepeda motor Yonas ditinggalkan di rumah kosong milik neneknya di Dusun Gatak 1, Selomartani. Tujuan mereka, Waduk Embung Tambak Boyo. Tempat yang tenang, cocok untuk bersantai. Mereka tiba pukul 5 sore. Duduk berdua, berbicara seolah dunia sedang damai. Tapi saat senyum Ria mulai tenang, Yonas diam-diam mengirimkan SMS pada seseorang, "Aku sudah bersama Ria." Pesan itu dikirim kepada Bribtu Hardani. Hardani, yang tahu benar isi rencana itu, membalas perintah dingin, "Bawa dia kembali ke rumah nenekmu." Yonas menuruti. Ia membujuk Ria kembali ke rumah kosong dengan dalih acara kumpul-kumpul yang sebenarnya tak pernah ada. Ria masih percaya, mengiyakan. Mereka sampai di sana pukul 6 sore. Di samping rumah, Hardani sudah menunggu. Berdiri dalam diam seperti bayangan malam. Ia tak membawa seragam, tak menunjukkan lencana. Mereka bertiga lalu masuk ke dalam rumah kosong itu. Duduk bersama di sofa yang lama tak disentuh, di ruang tamu yang penuh debu. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Hairil Anwar, ayah Yonas, pria berwajah keras dengan masa lalu kelam, masuk ke dalam. Malam merambat pelan di rumah kosong itu. Bribtu Hardani mengeluarkan selembar uang lusuh, Rp50.000, dan menyerahkannya kepada Yonas. "Belikan ciu," katanya pendek. Ciu, minuman keras murah hasil fermentasi singkong dan tetes tape, dikenal tajam, keras, dan membakar tenggorokan. Yonas menurut. Ia meninggalkan rumah itu dan kembali tak lama kemudian membawa 6 botol ciu dalam kantong plastik bening.
Minuman itu diletakkan di meja reot ruang tamu. Bau alkohol segera memenuhi ruangan. Yonas mengambil sebotol dan menyodorkannya kepada Ria. Awalnya Ria menolak, ia tak terbiasa dengan minuman keras, apalagi dalam suasana asing seperti ini. Tapi Yonas tak berhenti membujuk. Ia tersenyum, berbicara dengan nada lembut yang pura-pura akrab, meyakinkan Ria bahwa ini hanya kumpul-kumpul biasa. Ria ragu, tapi akhirnya menyerah. Ia membuka tutup botol dan mulai meminum sedikit demi sedikit, bersama Yonas, Hardani, dan Hairil. Tawa palsu terdengar. Obrolan singkat mengisi waktu. Tapi wajah-wajah mereka tak benar-benar tertawa. Di balik gelas yang terangkat, niat buruk semakin tumbuh gelap. Tak butuh waktu lama, tubuh Ria mulai merespons. Kepalanya terasa berat, wajahnya pucat, dan matanya mulai kabur. Ciu bekerja cepat di tubuh remaja yang tak terbiasa alkohol. Tubuhnya limbung, tangan gemetar, dan kata-katanya mulai tak jelas. Melihat itu, Yonas berdiri dan memapah Ria yang nyaris ambruk. Ia membawanya ke kamar, dan membaringkan Ria di atas tempat tidur berdebu yang lama tak dipakai. Di kamar gelap yang dingin itu, Ria terbaring tak berdaya. Matanya sayu, kepalanya berputar, mulutnya hanya mampu menggumam pelan. Tak jelas, nyaris tak terdengar. Di luar kamar tanpa pintu itu, Hardani berdiri mematung. Nafasnya berat. Matanya merah bukan karena alkohol, tapi karena bara nafsu yang menyala dari dalam, membakar akalnya yang telah lama mati. Ia menatap tubuh Ria seperti binatang lapar menatap mangsa yang terikat. Tanpa bicara, ia melangkah masuk. Yonas dan Hairil berdiri tak jauh, hanya sekitar 1,5 meter dari ambang pintu yang terbuka. Mereka menyaksikan, tapi tak bersuara. Hardani mendekati ranjang, lalu dengan gerakan kasar dan tergesa, melucuti pakaian gadis yang tak lagi sadar itu. Suara sobekan kain terdengar seperti jeritan dalam sunyi. Hamdani dengan brutal memperkosanya. Wajah Ria menghadap ke langit-langit, matanya setengah terbuka namun kosong. Tak ada belas kasihan, tak ada keraguan, hanya kegelapan mutlak. Apa yang terjadi di kamar itu adalah neraka yang nyata, brutal, jahat, tak bermoral. Dan dunia di sekitarnya diam saja, seakan turut merestui kebejatan itu. Setelah puas menuntaskan perbuatan bejatnya, Hardani keluar dari kamar dengan wajah dingin tanpa penyesalan. Ia menatap tajam ke arah Yonas dan Hairil, yang berdiri membatu di ambang pintu, lalu dengan suara rendah namun mengandung ancaman yang menusuk, Hardani berkata, "Jangan ada yang bocorkan ini. Sekali saja kalian buka mulut, aku tembak kepala kalian." Ancaman itu tak perlu diulang. Udara di dalam rumah itu berubah kaku. Tapi iblis tak pernah puas. Setelah Hardani keluar, giliran Hairil, sang ayah, yang melangkah masuk dan ikut memperkosa Ria, seakan kejahatan itu adalah warisan yang harus disempurnakan. Apa yang mereka lakukan malam itu bukan hanya penghancuran tubuh, tapi pembantaian martabat, pengkhianatan terhadap nurani. Setelah Hairi puas, ia keluar dari kamar dengan wajah tak bersalah. Suasana rumah kosong itu berubah menjadi lebih mencekam dari sebelumnya. Yonas berdiri diam beberapa saat, tapi dalam pikirannya, suara ayah dan sosok Hardani terus bergema, memaksa, mendorongnya untuk ikut memperkosa. Langkahnya berat tapi tetap maju. Ia memasuki kamar tempat di mana Ria, gadis yang dulu ia cintai, kini tak lagi sadar telanjang tak bergerak. Yang tersisa hanyalah nafsu birahi yang dibakar oleh bisikan setan. Malam itu, satu demi satu, mereka melangkah ke dalam kegelapan yang mereka bangun sendiri. Ketiganya, Yonas, Hairil, dan Hardani, duduk kembali di ruang tamu rumah kosong itu, melanjutkan menenggak botol-botol ciu yang kini tinggal separuh. Bau alkohol dan dosa memenuhi udara. Suasana hening, hingga Hardani membuka suara. Kalimatnya meluncur seperti racun, dingin dan menjijikkan. "Ajak teman-temanmu yang suka mabuk ke sini. Ajak minum dan suruh mereka perkosa si Ria." Yonas menunduk sesaat,
namun tak menolak. Ia mengambil ponsel, mengetik cepat, lalu mengirim pesan kepada temannya, Syarif. Sementara itu, Hardani berdiri, lalu keluar dengan motornya. Ia meninggalkan rumah tua itu seperti tak terjadi apapun. Seperti seseorang yang baru selesai membuang sampah. Pukul 8 malam, suara motor kembali terdengar. Syarif datang, tapi tak sendiri. Bersamanya, ada 3 teman lain, Syahrul, Ganjar, dan Edi. Mereka bertiga tampak ragu saat melangkah ke pekarangan rumah yang gelap itu. Yonas menyambut mereka dan menawarkan minuman ciu. Tapi hanya Syarif yang menerimanya, menenggak sedikit demi sedikit. Sementara Syahrul, Ganjar, dan Edi memilih duduk di teras, gelisah namun tak beranjak. Beberapa menit kemudian, Yonas meminta bantuan. "Tolong bantu gue angkat Ria ke ruang tamu." Mereka masuk ke kamar. Ria masih di sana, terbaring tanpa daya, tanpa pakaian, tubuhnya lemah, nafasnya tipis, dan matanya tak lagi mengandung cahaya. Ria dibopong ke ruang tamu dan direbahkan di lantai berdebu. Dan disinilah, batas dosa benar-benar dihancurkan. Keempat pemuda itu, Syarif, Syahrul, Ganjar, dan Edi, telah menanggalkan sisi manusiawinya. Di hadapan mereka, belas kasih tak lagi bernyawa, dan nurani telah mereka kubur dalam lumpur kebengisan. Mereka bukan lagi manusia. Satu persatu, seperti binatang lapar mereka memperkosa tubuh. Tak ada suara, bukan karena damai, tapi karena horor telah membekukan udara. Rintihan gadis itu terkubur dalam keheningan yang menggigit seperti jeritan tanpa mulut. Tangisnya tak terdengar. Sorot matanya memohon, namun hanya dijawab oleh tatapan kosong dan nafsu tak berakal. Setiap detik yang berlalu menjadi cambuk bagi jiwanya. Dan ketika semuanya telah selesai dengan puas dan bejat, Yonas mengangkat tubuh mantan kekasihnya yang kini hanya seperti daging hidup tak bernyawa. Tubuh itu gemetar, dingin, robek. Ia meletakkannya kembali ke tempat tidur, bukan dengan kelembutan, tapi seperti menaruh bangkai rusak di rak penuh debu. Waktu terus berjalan. Pukul 10 malam, Hardani kembali datang. Mereka kembali minum ciu bersama, dalam diam yang semakin pekat. Tak lama, Hardani masuk lagi ke kamar. Untuk kedua kalinya ia melakukan perbuatan bejatnya. Sementara Yonas dan Hairil hanya menyaksikan dari luar. Keluar dari kamar dengan langkah berat karena puas, Hardani menatap dua lelaki di hadapannya. Suaranya rendah tapi tajam, seperti pisau yang menembus tulang. Perempuan ini merepotkan. Sudah hamil, mulutnya bisa bahaya. Kalau sampai satu kata keluar dari bibirnya ke siapapun, saya sendiri yang akan hantam peluru ke kepalanya. Paham? Bunuh dia sekarang juga. Pastikan dia lenyap. Kubur dalam-dalam, atau buang ke tempat paling busuk. Jangan ada yang tersisa. Bahkan bau bangkainya pun jangan sampai tercium. Lalu ia berjalan menuju motornya, menyalakan mesin tanpa menoleh sedikit pun, meninggalkan mereka yang kini mematung di antara rasa takut dan kewajiban untuk menjalankan perintah setan. Menjelang pukul 11 malam, rumah tua itu kian tenggelam dalam keheningan yang menyeramkan. Di dalamnya, Yonas dan ayahnya, Hairil, duduk dalam cahaya lampu redup, membicarakan satu hal, cara mengakhiri hidup Ria. Bagi mereka, tubuh lemah gadis itu bukan lagi manusia, melainkan masalah yang harus disingkirkan. Keputusan diambil tanpa ragu, Ria akan dipukul hingga mati, lalu dibakar. Tak boleh ada jejak, tak boleh ada yang tersisa. Yonas kemudian menyuruh Syarif mencari balok kayu. Syarif pergi, dan beberapa saat kemudian kembali dengan sebatang kayu kasar sepanjang lengan. Yonas menyerahkan balok itu kepada Syarif, membebani tangannya dengan kehendak gelap. Syarif sempat mundur, gentar. Tapi ancaman senyap yang melingkar di sekitarnya lebih kuat dari keberaniannya. Ia menatap tubuh Ria yang masih terbaring, lalu mengangkat kayu itu dan menghantamkannya ke kepala dan dada gadis itu. 2 kali. Mengerikan. Yonas kemudian maju. Ia merampas kayu dari tangan Syarif,
menghantam kepala Ria sekali lagi, seolah kekejian sebelumnya belum cukup. Lalu dari saku celananya, ia mengeluarkan pisau lipat tajam. Tanpa gemetar, ia menggoreskan bilahnya ke leher Ria. Darah mengalir di lantai yang dingin. Tapi Yonas belum puas. Ia memegang pergelangan tangan mantan kekasihnya itu, dan mengiris nadi, mencabut sisa-sisa kehidupan yang mungkin masih bertahan. Sepanjang proses keji itu, Hairil berdiri mematung di dekat tembok. Ia menyaksikan semuanya tanpa reaksi, seperti batu yang sudah kehilangan roh. Setelah memastikan Ria tak lagi bernyawa, Yonas dan Syarif mengenakan kembali pakaian ke tubuh yang sudah tak berjiwa itu, agar jasad itu bisa diangkut tanpa menarik perhatian. Mereka mengangkat tubuh dingin itu, memapahnya seperti membawa beban yang ingin segera dibuang. Jasad Ria ditempatkan di atas sepeda motor, di tengah, diapit oleh Yonas di depan dan Syarif di belakang. Tubuhnya kaku, kepala terkulai, digoncang pelan oleh mesin yang meraung membawa maut menjauh dari rumah. Malam makin larut saat mereka menuju ke arah persawahan di tepi sungai, di Dusun Keringinan. Di belakang mereka, Ganjar, Edi, dan Syahrul mengikuti dengan motor masing-masing. Tak satu pun dari mereka bicara. Jalan yang dilalui gelap dan sepi seolah semesta pun enggan jadi saksi. Setibanya di lokasi, Yonas dan Syarif menurunkan jasad Ria. Mereka menyeretnya pelan ke dekat rumpun bambu, di tempat terpencil dan jauh dari mata manusia. Di sana, Yonas menumpuk jerami kering dari sekitar dan menutup tubuh Ria, seperti menguburkannya dalam api. Tanpa ragu, ia menyiramkan bensin yang sudah ia bawa sejak dari rumah. Bau menyengat menguar ke udara. Lalu, dengan satu sentikan korek api, nyala kecil lahir, dan dalam sekejap berubah menjadi lidah api yang melahap tubuh tak berdosa itu. Api menari liar di tengah ladang, membakar jerami, membakar daging, membakar jejak-jejak yang masih tersisa. Ganjar, Edi, dan Syahrul hanya berdiri tak jauh, membeku dalam diam. Begitu api mulai padam dan yang tersisa hanyalah bau hangus dan sisa abu, mereka pun membubarkan diri. Malam kembali sunyi. Tapi di tepi sungai itu bau kejahatan masih tertinggal. Yonas kembali ke rumah kosong. Ia membersihkan ceceran darah di lantai, membuang botol bekas bensin, lalu memasukkan HP Ria dan plat nomor motor yang dilepas ke dalam kantong plastik hitam, berusaha menghapus setiap jejak dosa yang tersisa. Atas perintah Hardani, Yonas meninggalkan sepeda motor Ria di depan rumah warga dekat jembatan. Setelah itu, ia berjalan pulang dan mengabari Hardani lewat SMS. Tugas telah diselesaikan. Namun, semuanya belum benar-benar berakhir. 3 hari kemudian, Jumat malam 12 April 2013, menjelang pukul 10, Yonas menghubungi Syarif. Ia mengatakan jasad Ria masih tercium bau busuk. Artinya, pembakaran sebelumnya belum sempurna. Jasad itu harus dibakar lagi. Mereka membawa jeriken berisi bensin dan berangkat dengan motor menuju lokasi. Di tengah jalan, mereka bertemu Hardani dan Hairil. Keempatnya lalu pergi bersama ke tempat pembakaran. Setiba di sana, Yonas kembali menutup jasad dengan daun kering, menyiram bensin, lalu menyulut api. Kali ini, api membakar lebih lama. Setelah memastikan kobaran menyala sempurna, Hardani dan Hairil pergi meninggalkan lokasi, membiarkan Yonas dan Syarif menunggu hingga api padam, baru setelah itu keduanya pulang. Malam kembali gelap, tapi bau hangus itu tak hilang, seperti dosa yang menempel di tanah. Sejak Selasa, 9 April 2013, rumah itu diselimuti sunyi. Ria, putri tunggal Setio dan Rismiati, tak kunjung pulang. Mereka mencari kemana-mana, menelepon berulang kali, tapi tak ada jawaban. Rabu pagi, Setio melapor ke polisi. Jumat, 12 April, kabar mengejutkan datang dari pinggiran desa. Di sawah dekat sungai, Dusun Keringinan, warga menemukan jasad terbakar. Bau daging hangus bercampur lumpur. Polisi mengevakuasi sisa tubuh. Bagian dada hangus, tangan kiri dan kaki kanan masih utuh.
Di dekatnya, ditemukan HP, sandal, jaket, dan jam tangan gosong. Dari laporan orang hilang, polisi menghubungi Setio. Dengan langkah goyah, ia datang dan mengenali barang-barang itu milik Ria. Ia tak sanggup berdiri. Dunia runtuh seketika. Tak lama kemudian, motor tanpa plat ditemukan terbengkalai di dekat jembatan Grenceng. Itu motor Ria, terakhir kali dibawa saat ia pergi. Sejak jasad Ria ditemukan, Hardani bergerak cepat. Bukan untuk menegakkan keadilan, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari jeratan yang mulai mengintai. Sebagai anggota polisi, ia tahu harus tampil tenang. Maka ia hadir di tempat kejadian perkara, berdiri bersama rekan-rekannya, berpura-pura prihatin, menyelidik, mencatat. Padahal di balik sorot matanya yang dingin, pikirannya hanya terpusat pada satu hal: bagaimana menghapus jejak yang bisa menyeretnya. Ia memantau semua perkembangan penyelidikan dari dalam, bermain di balik meja, membuka dokumen, menyisir laporan saksi. Informasi-informasi penting itu tidak disimpan. Ia kirimkan diam-diam kepada Hairil, ayah Yonas, rekan gelapnya yang kini berada dalam bahaya paling nyata. Dan berkat informasi itulah, Hairil sempat menghilang. Kabur dari kejaran hukum, menguap seperti bayangan di lorong sempit malam. Namun di balik wajah datarnya, ketakutan perlahan merayap. Ia bukan lagi polisi, tapi pria tua yang terjebak dalam jaring kejahatan yang ia rajut sendiri. Dan sekarang, benang itu mulai menjerat lehernya perlahan. Tak terlihat, tapi pasti. Penyelidikan polisi mulai menemukan arah saat keterangan dari teman-teman Ria dikumpulkan. Terungkap bahwa Ria pernah memiliki pacar bernama Yonas, meski hubungan itu telah berakhir. Namun, pada hari menghilangnya Ria, seorang saksi melihatnya berboncengan dengan Yonas. Dari petunjuk itu, polisi langsung bergerak cepat. Yonas ditangkap dan diinterogasi. Di ruang sempit yang dingin, tekanan perlahan memecahkan ketegarannya. Dan dari mulut pemuda itu, keluarlah pengakuan yang mengguncang. Ia, ayahnya, dan 5 pria lainnya telah memperkosa, membunuh, dan membakar Ria. Semua itu, katanya, bermula karena Ria menyatakan diri hamil dan meminta pertanggungjawaban. Ia ingin memberi pelajaran. Tapi Yonas bersikeras, niat membunuh bukan berasal darinya. Nama Hardani muncul. Sosok yang sebelumnya tampak sebagai penegak hukum, kini disebut sebagai dalang kelam di balik semua ini. Yonas mengaku diancam dan diperintah untuk membunuh dan membakar jasad Ria, untuk menghilangkan jejak kekejian. Polisi tak tinggal diam. Satu persatu, pelaku lain diringkus. Meski ada yang sempat kabur, tak satu pun lolos dari pengejaran. Semua diinterogasi, semua mengakui peran masing-masing. Dan satu nama kembali mengemuka dalam tiap pengakuan: Hardani. Namun saat diperiksa, Hardani memilih bungkam. Jika bicara pun, jawabannya penuh tipu daya dan belitan kata. Ia menyangkal. Ia menghindar. Tapi penyidik tak mudah dibutakan. Berdasarkan pengakuan para pelaku, kronologi peristiwa, dan bukti yang ditemukan, bayangan kebenaran mulai nyata. Hardani bukan hanya terlibat. Dia adalah otak dari semua ini. Iblis yang berseragam polisi. Setelah bertahun-tahun berjalan dalam bayang-bayang dosa, keadilan akhirnya menjatuhkan pedangnya. Bribtu Hardani, mantan polisi berseragam, dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Agung. Bukan karena kesalahan prosedur, bukan karena kelalaian, tapi karena keterlibatannya dalam sebuah kejahatan yang begitu keji. Pemerkosaan dan pembunuhan berencana terhadap seorang gadis remaja berusia 16 tahun, Ria Puspita Ristanti. Vonis itu lebih berat dari putusan sebelumnya, seumur hidup di balik jeruji. Tapi untuk kejahatan seperti ini, bahkan seumur hidup terasa terlalu ringan. Bersamanya, 2 pria lain juga dihukum mati. Hairil Anwar, seorang ayah berusia 46 tahun, dan putranya, Yonas Revolusi Anwar, baru 21 tahun. Mereka bertiga bukan sekadar pelaku, tapi dalang dan eksekutor.
Di rumah kosong di Kalasan, mereka memperkosa Ria bergiliran, lalu memutuskan mengakhiri hidupnya dengan cara yang paling brutal. Dipukul, digorok, dan dibakar hingga hangus. Hardani akhirnya dipecat dari kepolisian secara tidak hormat. Seragam yang dulu ia banggakan kini hanya menjadi simbol pengkhianatan. Sementara itu, pelaku lain yang turut serta dalam malam laknat itu menerima vonis 10 tahun penjara. Hukuman yang terasa ringan jika dibandingkan dengan penderitaan yang mereka tinggalkan. Yang lebih mengerikan, semua ini dilakukan atas arahan seorang polisi. Sosok yang seharusnya menegakkan hukum, justru menjadi pengendali dari sebuah kejahatan yang menodai nurani kemanusiaan. Putusan Mahkamah Agung datang pada 2014, bahwa keadilan meski lambat akhirnya sampai. Ketiganya kini mendekam di Lapas Wirogunan, menanti giliran menuju eksekusi. Upaya peninjauan kembali memang diajukan, tapi tak bisa lagi membungkam kenyataan. Bau hangus, luka, dan jeritan malam itu tak akan pernah hilang dari tanah tempat Ria dikubur api. Minuman keras adalah pintu bagi banyak kejahatan. Saat akal tertutup oleh mabuk, hati menjadi gelap dan bisikan setan pun mudah menguasai. Dalam keadaan kehilangan kendali, manusia bisa berubah menjadi makhluk yang tak mengenal belas kasihan. Seperti yang terjadi pada mereka yang memperlakukan seorang gadis dengan keji dan tanpa peri kemanusiaan. Seorang polisi seharusnya menjadi pelindung, penegak keadilan, bukan justru menjadi pelaku kejahatan. Namun karena mengikuti hawa nafsu dan tenggelam dalam minuman haram, ia melupakan amanah dan kehormatan yang seharusnya dijaga. Maka ia pun terjatuh ke jurang kehinaan yang dalam. Tuhan melarang hal-hal yang memabukkan bukan tanpa sebab. Karena dari situlah banyak dosa besar bermula. Orang yang dulunya memiliki kedudukan mulia bisa jatuh lebih rendah dari hewan, jika tidak menjaga dirinya dari larangan Tuhan. Kisah ini menjadi pelajaran pahit bagi kita semua. Jangan pernah anggap remeh dosa kecil, karena dari satu tetes yang haram, bisa mengalir darah yang tak berdosa. Jagalah akal, jaga hati, jauhi minuman keras, dan dekatkan diri kepada Tuhan sebelum semuanya terlambat.